Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jelas ya, karena saya nggak bisa pakai laptop saya, jadi harus pakai PC. Semoga bisa diterima dengan baik. Sebelum ke Mendeley, teman-teman perlu ketahui dulu bahwa teman-teman perlu mendownload software Mendeley di mendeley.com. Download desktop new hashtag download. Teman-teman ketik aja di Google Mendeley gitu, dia pasti akan keluar ini, langsung diklik. Nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa Mendeley hanya support di Windows 7, 8.1 dan 10 versi 18.03. Ini sudah ada keterangannya. Dan akhirnya nanti teman-teman langsung ke download Mendeley Desktop for Windows. Seperti ini, kemudian mulai download terlebih dahulu. Tunggu hingga downloadannya selesai. Pastikan juga teman-teman mempunyai Microsoft Word ya, Microsoft Word seperti ini ya. Hati-hati, untuk Microsoft Word itu tidak bisa menggunakan WPS, jadi Mendeley hanya support ke Microsoft Word saja. Sambil kita nunggu downloadannya nih. Oke gitu ya, sambil teman-teman nanti buka Microsoft Word-nya. Oke, ini udah selesai downloadannya. Terus kita buka ya Mendeley-nya, kemudian kita install dengan klik yes. Oke, kita tunggu. Akan muncul seperti ini ya, welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard. Kemudian kita next, kita agree, dan kita pilih untuk install location-nya mau di mana. Saya biasanya langsung, kalau untuk program-program seperti ini, langsung saya arahkan ke folder C, kemudian kita next dan install. Oke, kita tunggu proses penginstalannya, pengekstrakan hingga selesai 100%. Ketika sudah komplit, maka dia akan tulisannya seperti ini ya, Mendeley Desktop has been installed on your computer. Klik finish to close the wizard, dan kita klik beri tanda centang di run Mendeley Desktop, kemudian finish. Nah, nanti di desktop muncul ya, ada tulisannya, ada tulisannya Mendeley Desktop seperti ini, yang nanti ketika dibuka dia akan otomatis langsung masuk ini. Teman-teman perlu register dulu ya, jadi kalau teman-teman belum punya akunnya silahkan register dulu. Nah, ini kita register. Di sini adalah emailnya teman-teman semuanya ya, tergantung teman-teman mau pakai email yang mana nih. Dan pastikan mencatat email juga passwordnya, karena terkadang ada yang lupa password dengan huruf besar, angka dan seterusnya, sehingga tidak terinstall dengan baik. Karena saya sudah punya akunnya, saya coba dulu ya. Ya, punya saya sudah masuk, ada import dokumen or library, dan di sini akan muncul citation plugin for Microsoft Word. Langsung teman-teman install. Klik yes, kita tunggu. Oke. Setelah itu kita masuk ke Word. Microsoft Office yang Word 2010. Di bagian reference, teman-teman nanti kalau Mendeley-nya sudah terinstall akan ada seperti ini ya. Insert citation, open Mendeley, dan di sini teman-teman pilih apa itu American Psychological Association 7th edition. Tergantung teman-teman mau apa, dari institusi yang lain terserah mau apa, tetapi biasanya akan lebih sering menggunakan apa. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Dan setelah kita install Mendeley di sini, kita balik lagi ke Mendeley, kemudian ini kita close aja. Kemudian nanti teman-teman bisa ikuti bagaimana aturan-aturannya, bisa di next aja, atau teman-teman karena di sini saya sudah punya jurnal, sudah banyak jurnal yang saya punya, sehingga saya akan mencontohkan bagaimana sih cara membuat folder terkait dengan jurnal yang teman-teman mau gitu ya. Contohnya ini jurnal terkait dengan breastfeeding, kemudian ini terkait dengan demensia. Kemudian saya juga punya ebook, beberapa ebook sudah saya masukkan.
kemudian lansia dan seterusnya. Sekarang kita coba membuat folder baru dengan judulnya hypertension for elderly. Oke, saya buat hypertension for elderly. Kita remove dulu, saya lupa teman-teman, ternyata udah ini ya. Ini membuat folder baru, kita add dulu. Kita bikin folder baru. Nah, di sini tulisan create folder, kita create dulu ya. Kalau tadi masuk ke bagian demensianya ya. Kalau ini bikin folder baru, hypertension elderly. Kita klik, nah dia sudah masuk. Ini code. Ini IDM, ya, kita sudah masuk hypertension elderly. Kemudian tugas teman-teman adalah mencari jurnalnya ya, atau teman-teman yang sudah punya jurnal berarti nanti memasukkan jurnal. Kalau yang belum punya silahkan kita cari. Yuk kita cari bareng-bareng ya. Untuk pencarian jurnal, teman-teman bisa juga langsung menuliskan kata kunci jurnalnya atau tema apa yang mau kalian tulis. Contohnya adalah hypertension for elderly.pdf, atau teman-teman bisa masuk ke beberapa situs jurnal ya. Kalau teman-teman mau buka Google Scholar, teman-teman nanti akan menemukan berbagai macam jenis jurnal yang bisa diakses secara gratis ya. Ini contohnya, saya biasanya menggunakan semuanya, tapi yang paling sering adalah BMG ya. Di sini kita delete aja untuk coronavirusnya, langsung ke www.bmg.com. Kemudian kita search terkait dengan terserah teman-teman ada author or keyword dan seterusnya. Kita tulis aja hypertension for elderly. Kemudian kita wordnya all, and then yearsnya 2020 kita contohkan ya. Kemudian kita submit. Ini juga ada nih ya, filter by DOI-nya berapa. Nursing, kemudian standard format, relevance, newest, first, kemudian kita submit. Semoga sih keluar. Apalagi nih yang kurang? Kalau enggak kita langsung bukain aja BMG Journal. Nah ini, ini ya BMG Journal. Dia bahasanya bahasa Inggris ya, punya LCCN juga. LCCN itu merupakan, kalau di Indonesia adalah ISSN ya. Agak lumayan lama nih bukanya karena berat. Nah, terus dia juga punya British Medical Journal on JSTOR ya. Saya lebih suka ke BMG. Sambil nunggu downloadannya sambil nunggu kita buka BMG-nya, sebenarnya teman-teman bisa lihat kalau di tulisannya tadi teman-teman nge-search-nya seperti ini. Sebenarnya banyak ya, mulai dari Searchgate, kemudian AHA Journals. Teman-teman bisa buka webnya aja ini gitu ya. Kemudian kita tuliskan hypertension management, kemudian juga dari online library Willy, kemudian dari BMC Geriatri, Biomed Central ya, GVP CA, kemudian NCBI itu ada. Ternyata lama banget ya untuk buka BMG Journal. Kita close aja, kita masuk ke sini aja. Sebenarnya sih cuman buat teman-teman tahu aja nih terkait gimana sih cara memasukkan jurnal itu ke Mendeley. Kita mulai download saja. Saya masukkan dulu ya ke tempat saya. Karena ini komputer bersama, jadi
Saya contoh punya 2 jurnal ini ya, 2 jurnal ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke Mendeley-nya. Tadi teman-teman sudah membuat folder ya, nah, teman-teman sudah membuat folder. Kemudian ini kita tarik aja. Ini kita klik sebelah kiri. Nih ya, kiri. Kita klik. Kemudian kita drag ke sini. Nah, kita masukkan sampai dia full. Ya, atau juga bisa memasukkan yang ini, kita geser ke sini biar masuk. Set. Sampai dia ketemu seperti ini. Oke. Nah, di sini kita perlu cek. Kita buka jurnalnya di sini, kita klik 2 kali. Kita lihat hypertension in elderly, betul ya. Kemudian pengarangnya adalah Nicholas Leonis dan seterusnya, tetapi ternyata di sini autornya beda. Nah, autornya beda. Kita ganti. Harus nama terakhir dulu, baru nama depan. Ingat cara penulisannya di sini sudah ada ya, last name, first name. Kita delete, kemudian kita tulis berarti Leonakis, Nikolaos. Kemudian jika ada pengarang kedua di enter, Mendrinos Dimitrios. Seperti ini. Aduh, jadi kelihatan blendernya. Dan seterusnya ya. Kemudian jurnalnya kita buka, ternyata jurnalnya adalah World G Cardiol. Kita cek. Oke, ternyata masih salah. Kita ganti World Journal of Cardiology, betul ya. Tahunnya kita lihat, tahunnya adalah tahun 2012. Ternyata di sini masih tahun 1994. Kita ganti 2012. Kemudian volumenya adalah, ini biasanya volume, ini isu. Ya, jadi ini volumenya adalah volume 4, isu nomor 5. Page-nya kita lihat di sini, page-nya ya, bener ya, volume 4, isu 5. Page-nya ternyata nggak ada page-nya dia. Oh, ada. Nih. Page-nya ini ya, halaman 1 sampai dengan halaman 13. Kenapa bisa beda saya juga nggak tahu nih, kenapa bisa berbeda. Biasanya sih langsung masuk abstraknya, kita delete aja. Kita nggak memerlukan abstrak di sini. Kita del, nggak masalah. Kemudian URL-nya nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting adalah DOI-nya. Kita cek DOI-nya. Semua jurnal ada yang punya DOI, ada yang enggak. Jadi jangan kaget ya. Kalau ini kita lihat ada DOI-nya di sini. Nah, untuk penulisan DOI di setiap jurnal itu beda-beda. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi jelinya teman-teman aja nih. Ya, jelinya teman-teman untuk melihat di mana DOI-nya. Kemudian kita ganti Ctrl V. Ini nggak usah, nggak masalah, nggak ngaruh. Kita delete aja. Oke, sudah selesai. Ini langsung kita tutup. Dah, dia sudah nge-include di sini. Kemudian kita lihat yang punyanya yang Z ya. Kita lihat prevalence and control of hypertension among a community of elderly. Kita lihat. Nah, biasanya sudah masuk seperti ini, sudah betul jurnalnya. Kemudian autornya Zinqiang Qizhou, ternyata betul ya. Qizhou, ini disingkat sama, Yang Zeki, Zauqi. Good. Kita lihat nanti kalau beda tulisannya dari sini dan sini, diklik aja nanti dipastikan. Kalau sudah enter. Kemudian jurnalnya betul ya, BMJ Geriatrik, jurnalnya
tahunnya kita lihat tahun 2017. Volumenya ini biasanya ini volume 17, betul ya. Isunya kita lihat isu ternyata nggak ada isunya guys. Kalau nggak ada isunya kita delete aja. Terus page-nya ternyata dari halaman berapa ini kita lihat. Oh ternyata dia langsung 2, berarti ini 1 sampai halaman 9. Kita cek betul ya. Abstrak kita nggak usah, Ctrl A del saja. Kemudian publishernya betul ya tadi ya, BMG Geriatrik. Oke. Kemudian URL nggak usah, archive ID nggak usah. DOI nya kita lihat, tadi saya bilang ada di bawah, ada di atas, ada di tengah, jadi harus jeli-jelinya teman-teman. Nah ini DOI nya ada di sini nih. Nah kita copy, masukin ke sini. Oh kita cocokin dulu, ternyata udah sama guys, sama yang di sini, jadi nggak perlu dimasuk-masukin lagi. ISSN nya kita lihat dulu ya, ISSN nya ada tidak ini. Biasanya kalau ISSN itu ada di bawah atau di paling depan atas. Correspondent, author, founding, author style, no, ethical profile, funding, ternyata nggak ada ya, nggak ada. Coba di sini ISSN-nya ternyata juga tidak ada ISSN-nya. Jadi kalau tidak ada kita delete saja. Ctrl A, delete. Oke, sudah, kita tutup. Kemudian kita ke Word-nya. Ketika kita mau menuliskan hypertension di sini, ya, kemudian kita mau nulis yang di belakangnya itu cita sendiri siapa, kita tinggal nulis saya nulisnya salah ini, hypertension. Nah kita kalau menulis yang di belakangnya pakai Umar, koma gitu-gitu ya. Nah itu kita bisa pakai ini langsung. Tadi stylenya sudah apa ya, sudah apa, kita langsung insert citation. Nah kita cari di sini, teman-teman harus ingat judulnya apa ya, atau pengarangnya siapa. Kalau tadi kan terkait dengan hypertension, ini karena banyak ya saya judulnya ya. Cancel dulu deh, kita lihat di Mendeley tadi punyanya Leonakis. Oke. Karena saya banyak banget terkait dengan hipertensi, kayak fokusnya ke hipertensi. Kita cari secara autornya aja, Leonakis. Nah ini dia, kita klik, kemudian kita oke. Muncul. Nah ya, kemudian kita Ctrl N biar baru, kita tulis hypertension lagi, kemudian kita ke reference, kemudian ke insert bibliography. Nah sorry, nggak usah di yang tadi aja, nggak usah diklik new. Jadi Leonakis kalau mau pakai daftar pustakanya, tinggal di insert bibliografi, akan muncul ya teman-teman, nggak perlu nulis ya, ngurutin satu-satu. Ini tinggal kita copy ke Word yang baru tadi, Ctrl V. Sudah teman-teman, jadi itu untuk penggunaan Mendeley. Semoga sih teman-teman jelas ya, secara tidak langsung seperti itu ya. Oke, nanti jika masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan ke saya. Nah ini biasanya kalau kayak gini pengurutannya nanti teman-teman sendiri ya, biasanya pakai A sampai Z gini sesuai dengan paragraf. Oke, gitu aja sih, Mendeley gampang kok gitu ya. Bagi teman-teman yang susah untuk menggunakan Mendeley, cek lagi tadi ketentuannya, apakah memang teman-teman sudah menggunakan Windows yang sesuai atau yang support dengan Mendeley atau seterusnya. Ini nanti kita bisa hapus. Nah jadi daftar pustakanya di Word tersendiri.
Contohnya misalnya lagi kepatuhan fisik gitu ya, fisik saya mau minta insert citation, saya tulis saja fisik. Nah, sudah muncul semuanya karena ini saya memang dulu penelitiannya terkait dengan ini. Contohnya ini. Oke. Nah, Putri et al 2013 insert bibliografi sudah muncul. Nah, ini kenapa Mendeley seperti ini? Karena dia ada dua penulis di sini. Jadi ini dijelat aja, yang ini tinggal dipindahkan ke Word yang satunya tadi. Kemudian misalnya nih di fakultas lain nggak pakai apa Bu, tinggal diganti saja. Ini tinggal kita ganti misalnya mau pakai IEEE. Nah, IEEE cara menuliskannya seperti ini. Kita ke Word yang satunya ya, biar lebih jelas. Kalau mau pakai IEEE, nah IEEE, karena dia terkonvertnya ke sini ya tadi ya, terkonvertnya ke sini nih. Sebentar, wait. No. Ini ke ini semua. Contoh tadi aja lah ya, biar gampang. Insert citation Leonakis. Oke. Hypertension, insert citation Leonakis. Oke. Karena dia formatnya IEEE ya. Coba kalau kita pakai formatnya Chicago, nah tulisannya beda lagi. Ketika kita ganti formatnya pakai American Political, ketika kita ganti pakai Nature, nah beda lagi. Dan ini ketika kita pakai APA atau American Psychological Association 7 edition, biasanya kita pakai ini. Dan UHB biasanya menggunakan APA gitu ya. Mungkin penulisan bibliografinya pun akan berbeda nih ketika kita mau pakai ketika kita mau pakai cite the right seperti ini nanti ya, atau kita mau pakai American, nah beda lagi ya. Seterusnya tergantung dari ini kalian mau pakai apa. Semoga jelas rekamannya ya, dan semoga teman-teman nanti bisa, kalaupun kurang jelas nanti semoga kita bisa ada pertemuan offline terkait dengan ini. Kalau enggak silahkan tanya di kelas A gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.